Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi sudah siap memulai pembelajaran hari ini ya? Ya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi dulu ya. Ini sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Yes, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Jadi kemarin Ibu sudah minta kalian untuk kumpul dengan kelompok masing-masing. Jadi Ibu presensi sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 Irfan Deni ada. Kemudian kelompok 2 Devi. Saya, Bu. Atul. Saya, Bu. Arbi. Saya, Bu. Kelompok 3 Muhammad Gifari. Ada, Bu. Kemudian kelompok 4 M. Afif. Hadir, Bu. Mana gini kelompok 4? Oh ya. Dodi. Hadir, Bu. Mira. Hadir, Bu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi iklim. Ibu ingin mengajak kalian untuk membayangkan wilayah Jepang, Saudi Arabia, dan juga Kutub Utara. Nah, bagaimana kondisi iklim di ketiga wilayah tersebut? Sangat berbeda, Bu. Ibu akan memberikan penjelasan singkat tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Apakah sudah terlihat semua anak-anak? Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah klasifikasi tipe iklim. Tujuan pembelajarannya setelah mempelajari ini nanti kalian dapat mengklasifikasikan berbagai tipe iklim. Yang kedua menunjukkan persebaran iklim di dunia. Kemudian menganalisis persebaran iklim. Jadi pembelajaran kita hari ini nanti akan ada diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Nah, ini adalah gambar dari iklim yang kalian bayangkan tadi. Yang atas ini adalah wilayah Jepang. Nah, di wilayah Jepang ini yang kalian lihat di sini ada 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Musim gugur ditandai dengan warna-warna daun yang berubah warna menjadi oranye. Nah, yang digambar di bawahnya ini adalah gambar Saudi Arabia dengan karakter iklimnya yang iklimnya tropis kering. Jadi banyak wilayah gurun pasirnya di Saudi Arabia. Nah, yang gambar berikutnya ini adalah iklim kutub yang mana di situ hanya ada hamparan es. Nah, hewan-hewan yang tinggal di situ juga hewan-hewan khusus yang dapat beradaptasi dengan kondisi iklim yang ekstrim, iklim dingin. Nah, untuk materinya nanti akan Ibu share di WA Group ya. Selanjutnya ini adalah klasifikasi iklim menurut para ahli. Ada iklim matahari, iklim Köppen, Schmidt-Ferguson, Oldeman, dan Junghun. Yang pertama iklim matahari. Untuk iklim matahari ini dibagi menjadi 4. Nanti yang akan kita bahas di LKPD, jadi berdasarkan garis lintang. Selanjutnya ada iklim Köppen. Nah, iklim Köppen ini membuat penggolongan iklim berdasarkan unsur-unsur cuaca, curah hujan, suhu, dan kelembaban. Selanjutnya iklim Schmidt-Ferguson. Nah, Schmidt-Ferguson ini menggolongkan tipe-tipe iklim berdasarkan nilai Q. Jadi kita harus menghitung nilai Q-nya dulu. Di sini dilihat dari rata-rata bulan basah dan bulan kering. Nah, bulan basah menurut Schmidt-Ferguson curah hujannya di atas 100 mm per tahunnya. Kemudian bulan lembab itu curah hujan antara 60 sampai 100 mm. Bulan keringnya curah hujan kurang dari 60 mm. Contoh soalnya, nah berdasarkan stasiun cuaca pada tahun 2020, Kota Harapan Baru mengalami 4 bulan basah, 2 bulan lembab, dan 6 bulan kering. Apa tipe iklim di Kota Harapan Baru menurut
klasifikasi iklim Schmidt Ferguson. Selanjutnya iklim Junghun. Nah, Junghun ini meneliti iklim di Indonesia berdasarkan ketinggian tempat. Selanjutnya iklim Oldeman, hampir sama dengan Schmidt Ferguson tadi, cuma di sini hanya menghitung dari rata-rata bulan basahnya secara berturut-turut. Nah, ini adalah ciri-ciri iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia termasuk iklim tropis ya. Nah, pengaruh iklim yang ada di Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Coba sekarang kalian perhatikan kegiatan penduduk di video berikut. Jadi itu adalah contoh kegiatan penduduk ada di wilayah iklim tropis. Selanjutnya kita akan Wilayah melihat kutub kegiatan utara dan kutub penduduk selatan di memiliki wilayah yang kutub. luas serta didominasi oleh salju dan es. Selatan lebih dingin daripada kutub utara. Beruang kutub hanya tinggal di wilayah kutub utara, sedangkan penguin hanya tinggal di wilayah kutub selatan. Kutub utara merupakan wilayah yang memiliki penduduk, sedangkan kutub selatan tidak memiliki Sekarang penduduk. Ibu akan share LKPD yang akan kalian kerjakan nantinya. Sudah Ibu share materi untuk LKPD-nya, materinya juga nanti saya share di grup. Oke, baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membagi tugas per kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti kalian akan membahas karakteristik iklim tropis. Kelompok 2 membahas karakteristik iklim subtropis. Kelompok 3 membahas karakteristik iklim sedang. Dan kelompok 4 membahas karakteristik iklim kutub. Sekarang silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Dan materi yang sudah kalian print tadi silahkan dikerjakan, ditandai sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Dibawa semua peralatannya. Oke. Bawa, Jadi nyalakan kameranya untuk masing-masing aktivitas kelompok. Nah, 1 perwakilan kelompok, nyalakan kamera kegiatan kelompoknya. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan hasilnya. Jadi, kalian edit itu LKPD-nya di Microsoft Word, kemudian nanti dipresentasikan menggunakan share screen ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Apakah ada yang kesulitan? Kelompok 1 ada masalah? Tidak ada. Kelompok 2 ada masalah? Bisa dimulai sekarang. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai bisa dimulai untuk presentasi. Selesai, silakan kelompok 1 dulu. Saya Irfan Deni, perwakilan dari kelompok 1. Pengertian iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang berada di kawasan tropis. Terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Selanjutnya kelompok 2. Iklim subtropis adalah iklim yang berada pada derajat 23,5 derajat hingga 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat hingga 40 derajat lintang selatan. Silakan dilanjut presentasi kelompok 3 ya. Saya ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Pengertian iklim sedang. Iklim sedang adalah iklim yang menjadi di kawasan 40 hingga 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat hingga 66,5 lintang selatan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan 2 macam pembagian iklim sedang. Izin menjawab dari kelompok 3, nama M. Gifari Alam Saputra. Jawabannya iklim sedang kontinental dan iklim sedang laut. Lanjut kelompok 4 ya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Yang pertama tentang pengertian iklim kutub. Iklim dingin adalah iklim yang berada di kawasan kutub bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dan terletak pada 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang selatan. Saya ingin bertanya, dari kelompok 3, beruang kutub ada di bagian mana? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Beruang kutub adalah hewan yang berada pada kawasan kutub utara. Terima kasih. Ya, ada tanggapan lain atau ada pertanyaan lain? Tidak ada, Bu. Sudah ya. Jadi untuk beruang kutub sudah jelas tadi di video juga sudah saya tayangkan beruang kutub tinggalnya di mana. Kemudian setelah hasil diskusi tadi, apakah masih ada materi yang belum dipahami? Ingin menanyakan. Ya, silakan Amira, ada yang belum dipahami. Dari kelompok 4, apa yang dimaksud amplitudo suatu harian? Amplitudo suhu harian ya maksudnya? Ya, suhu harian. Adakah yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Dari kelompok 3, ya kelompok 3 silakan. amplitudo suhu harian merupakan nilai perbedaan temperatur tertinggi dengan temperatur terendah dalam jangka waktu 1 hari 24 jam. Terima kasih. Oke, jadi itu amplitudo suhu harian adalah perbedaan temperatur suhu tertinggi dan suhu terendah dalam 1 hari. Sudah paham ya? Paham, Bu. Ya, ada yang mau menambahkan mungkin? Ya, Irfan Deni, silakan. Bu. Selain amplitudo suhu harian ada juga amplitudo suhu tahunan, yaitu nilai perbedaan antara temperatur bulan terpanas dengan temperatur bulan terdingin dalam waktu 1 tahun. Baiklah, sudah jelas semuanya ya. Sekarang kita simpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Jadi pembagian iklim secara umum dibagi menjadi berapa? 4. Ada 4. Iklim apa saja? Iklim tropis, subtropis, tropis, iklim sedang, dan iklim kutub. Oke, ada yang bisa menjelaskan iklim tropis tadi? Iklim yang bagaimana cirinya? Iklim tropis terletak pada 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat lintang utara sampai 0 derajat sampai 23,5 lintang selatan. Ya, sekarang iklim subtropis, ada yang mau menjelaskan? Tadi pembahasannya kelompok 2. Iklim subtropis terletak pada 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara sampai 23 derajat, 5 sampai 40 derajat lintang selatan. Ya, selanjutnya iklim sedang Di 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Selanjutnya iklim kutub. Iklim kutub terletak pada 66,5 derajat sampai 90 lintang utara dan 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang selatan. Oke, jadi itu adalah tipe-tipe iklim secara umum berdasarkan klasifikasi iklim matahari. Baiklah, untuk pembelajaran berikutnya kita nanti akan mempelajari tentang perubahan iklim global. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, saya ingatkan lagi nanti kalian kumpulkan LKPD-nya di link Google Form yang sudah Ibu berikan, nanti Ibu kirimkan lewat WA Group ya. Dan juga mengerjakan soal post test, linknya juga nanti akan Ibu kirimkan di Google Form. Baik, Bu. Ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, selalu pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan. Ya, Bu. Baiklah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.